Shalom, selamat malam yang ada di Belanda, di Eropa, selamat subuh-subuh yang ada di Indonesia, yang ada di Papua sudah jam 4:30, mereka sudah dengar firman juga. Puji Tuhan, wah ada orang-orang hebat malam hari ini, Swiss luar biasa. Lalu hamba Tuhan dari mana tadi? Hari Khauda, di belakang juga. Selamat, ya. Mungkin bisa terjemahkan dikit-dikit di belakangnya menit ini. Iya. Oke, sudah kenal semua? Dikit-dikit aja ya. Mengerti ya? Oh ya udah. Oke, ayo kita siap belajar. Ya. Lagi sekali shalom semua. Ada yang nyesel masuk tahun 2024? Loh, ini pertanyaan penting. Ada yang menyesal masuk 2024? Bentar. Tidak ya? Ada yang lupa. Kenapa saya tanya ada yang nyesal? Orang yang hidupnya tidak mau berjalan maju, berarti dia nggak suka tahun baru. Ulangi lagi ya. Orang yang tidak suka berjalan maju, ya maunya stop, maunya mandek, maunya berhenti, berarti orang itu nggak suka tahun baru. Loh, kok diam semua? Betul tidak? Kenapa ada orang nggak suka tahun baru? Jangan jawab, ya sukanya tahun lama. Bukan itu. Ayo, kenapa ada orang tidak suka tahun baru? Ya, bukan, saya dibilang bukan kok Bukan suka tahun lama. Ayo, ada loh saudara, ada. Takut menghadapi fakta, takut mengalami perubahan. Apalagi, ayo, yang di rumah boleh jawab, nanti dibaca. Jawabannya karena tidak mau mengampuni. Betul? Orang yang tidak bisa mengampuni dan tidak mau mengampuni. Catat. Pasti tidak suka yang baru. Lo renungkan, jangan main-main dengan tidak mengampuni itu. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Jadi orang yang hidup di dalam dendam, dia tidak pernah suka hal-hal baru. Mengerikan nggak hidup seperti itu? Dan itu ada. Betul? Loh, saya tanya, betul ada? Salah, banyak. Bukan ada, banyak. Kami yang di Eropa masih tanggal 9. Yang di Indonesia, Australia sudah tanggal 10. Ada orang-orang yang gak suka hal-hal baru. Karena selalu yang dulu, yang dulu, yang dulu. Dan itu penyakit. Betul? Siapa yang sakit? Ya orangnya itu. Dan orang yang sakit itu kalau ketemu orang sehat, yang sehat juga begitu, sama-sama jadi sakit. Karena menular. Betul tidak? Siapa pernah naik kendaraan umum, tiba-tiba ada orang tertawa sendiri. Ikut tertawa enggak? Iya toh? Loh, betul tidak? Aneh. Padahal kita nggak kenal dia itu siapa dan yang ditertawakan itu apa. Tapi kalau kita ngelihat, kok bisa ikut tertawa? Loh, ya atau tidak? Nah, jadi apa saja yang di hidup kita, baik maupun tidak baik, benar maupun salah, itu akan nular ke orang lain. Betul? Masih ingat ketika suatu hari Maria sudah mengandung Tuhan Yesus.
Dan dituliskan oleh Injil Lukas, waktu itu dia kunjungan besuk ke rumah saudara sepupunya, Elizabeth, yang sedang mengandung 6 bulan. Masih ingat terjadi apa? Yohanes Pembaptis yang di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Aneh ya, antara bayi dengan bayi bisa kontak. Loh benar nggak? Itu luar biasa loh. Dan bayi Yesus baru umur berapa minggu? Belum sampai bulanan. Kalau bayi Yohanes Pembaptis jelas 6 bulan. Bisa kontak. Gak pakai handphone. Ingat itu. Betul? Nah pertanyaannya. 9 hari ini. Yang di Indonesia Australia 10 hari. Apa yang kita bawa di hidup kita? Itu akan menentukan. 1, Tuhan dikenal orang nggak lewat kita. 2, suasana apa yang kita bawa untuk orang-orang yang jumpa kita. Ingat ya, ada orang-orang yang kita mau ketemu, tapi ada orang-orang yang kita nggak sengaja ketemu, tapi ketemu. Betul nggak? Kita jalan di pasar, di Winkle Centrum, di toko, di public transport, kan ketemu orang. Nah, kira-kira orang itu akan merasakan apa di hidup kita? Juga orang-orang yang sengaja kita ingin ketemu. Apa saja yang ada di hidup ini, apa saja saya ulangi. Baik maupun yang tidak baik. Yang benar maupun yang salah. Yang enak maupun yang tidak enak. Itu akan mempengaruhi siapa saja yang akan ketemu kita. Masih ingat binatang landak? Bahasa Belandanya apa landak? Bukan, kamel itu terenggiling. Iya, landak yang durinya banyak. Landak. Yang kamel itu terenggiling. Ya, landak ya, landak. Siapa percaya landak itu bisa dipeluk? Dipeluk, dirangkul. Landak itu bisa. Cara renungkan ini. Ketika landak itu didekati oleh sesuatu, binatang lain, ataupun oleh orang, yang dia rasakan, yang mendekati itu sayang dia, itu durinya nggak berdiri. Hebat. Lu ngerti nggak maksudnya? Orang berkata sulit meluk landak. Tergantung yang mau meluk siapa. Hebat ya. Landak aja yang begitu mengerikan. Bisa nunduk kalau ada kasih sayang. Dahsyat betul. Maka itu ketika Tuhan Yesus datang mengajarkan kasih. Ingat, bulan yang lalu kita masih suasana Natal. Dan kita belajar Natal itu intinya adalah damai. Ketika Tuhan Yesus datang menyatakan damai dan menyatakan kasih. Ini yang sangat dibenci oleh setan. Betul tidak? Setan sangat tidak suka dengan Friede and Liefde. Mereka tidak suka dengan dua barang ini. Maka itu yang mereka kerjakan. Silakan merayakan Natal. Enggak apa-apa. Asal bukan Yesus yang dikenal. Tapi Sinterklas. Silakan kamu ikut doa. Ikut pelayanan. Ikut apa saja. Atas nama Tuhan. Untuk nama Tuhan. Tapi jangan mengampuni. Setan berhasil tidak? Nah itu yang aneh. Berhasil setan. Sebelum damai dan kasih dicuri oleh iblis. Sebelum.
Berarti kebencian itu belum dikirim. Saudara catat. Yang pertama dia kirim, curiga. Apa bahasa Belandanya curiga? Achterdok. Begitu kita curiga pada seseorang. Coba renungkan. Ada nggak curiga baik? Nggak ada. Yang namanya curiga nggak ada yang baik. Selalu yang negatif. Saya tanya. Yang dicurigai oleh orang, itu faktanya 100% atau kecil? Saya jawab, kecil. Dan seringkali yang kita curigai nggak terjadi. Betul nggak? Nah, begitu ketahuan, siapa yang malu? Yang curiga. Ya betul nggak? Padahal orang itu nggak begitu. Sekarang ini loh yang dikerjakan oleh iblis. Kiranya di tahun yang baru ini, kalau ada di antara kita yang pernah disalahi dan disalahkan oleh seseorang tahun yang lalu. Kok diam semua? Saya ulangi. Kalau ada di antara kita sampai hari yang ke-9 di tahun baru ini, tapi ada tahun yang lama kita disalahi dan disalahkan oleh orang. Jangan pasang stempel ke orang itu untuk tahun baru. Tahu pasang stempel? Apa itu? Dasar lu itu kan. Bahasa Belandanya apa itu? Dasar lu itu apa? Bahasa Belandanya. Bekaikmar. Bukan. Ayo apa? Jangan. Apalagi kalau ada di antara saudara pernah disalahi dan disalahkan tahun 99. Dan sekarang 2024. Tiap kali ketemu, oh dasar lu. Tiap kali ketemu, dasar lu. Lu ada nggak orang seperti itu? Saya tanya lu. Ini orang yang tidak mau menikmati hal yang baru. Karena pasang stempel di orang itu. Padahal sudah lama kejadiannya. Mungkin agak supaya geser ya. Duduknya nggak enak, gangguan gitu ya. Oke cukup. Nggak apa-apa. Maaf ya, ini saya ngomong. Misalnya orang yang menyalahi kita dan menyalahkan kita 99 sampai 2024 orang itu belum berubah. Tapi saudara sudah mengampuni sejak tahun 99 yang lalu. Siapa yang rugi, siapa yang untung? Iya. Dia biar rugi urusan dia. Tapi kita jangan ikut rugi dong. Betul ya? Ini yang kita harus jaga. Nah, seandainya, ini saya balik. Orang yang menyalahi dan menyalahkan saudara tahun 99 sudah berubah. Misalnya, dia nyalahi saudara, nyalahkan saudara itu tanggal 2 Oktober 99. Jam 9 pagi. Loh, ini sepanjang begitu. Loh, ada loh. Saudara, orang yang tidak mengampuni, itu sampai baju orang itu warna apa masih ingat. Loh, betul enggak? Terus cara dia nunjuk-nunjuk itu masih ingat semuanya. Bahkan sampai bau badannya pun masih ingat. Maaf. Loh, betul tidak, saudara? Itu orang tidak mengampuni itu jahat loh. Wih, ngeri sekali. Bahkan nada suaranya pun itu di nada A, E atau D tadi dia waktu marah. Bisa ingat. Saya tidak ngomong tentang seseorang, dua orang. Tapi ada nggak ya orang hidup seperti itu? Nah, banyak. Sekarang bayangkan ya. Jadi dia nyalai saudara, menyalahkan saudara itu tanggal 2 Oktober 99 jam 9 pagi. Misalnya, saya beri contoh.
Oke. Nah, jam 9:10 dia bertobat. Tapi saudara tidak tahu. Pertobatannya Tuhan terima enggak? Terima. Karena dia berjanji barang siapa mengaku segala dosanya, maka Tuhan itu setia dan adil. Maka dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari semua yang jahat. Ingat, dia nyala saudara 2 Oktober 99 jam 9 pagi. 10 menit kemudian, entah bagaimana Roh Kudus mengintervensi dia bertobat. Dan ternyata orang yang dia salah dan dia sakiti, sudah sampai 9 Januari 2024, tetap di otaknya dia itu jahat, dia itu begini, dia itu begitu. Yang rugi siapa? Kita. Loh betul enggak? Gobloknya. Loh betul enggak? Hitung. Jadi berapa tahun itu orang seperti membawa dosa di hidupnya. Yang sana sudah wow, sudah nggak tahu kemana saja. Saudara tolong diperhatikan. Inilah penghalang utama. Hal-hal baru tidak bisa kita nikmati dari Tuhan. Karena kita pasang stempel ke orang itu. Saya balik. Apa yang terjadi di hidup kita kalau Tuhan pasang stempel? Jadi apa kita ini? Rempeyek masih bisa dimakan, enak. Dijual masih adegannya. Dia bilang rempeyek. Saudara, ngeri. Maka itu banyak hal. Saudara percaya, Papa punya banyak hal-hal baru yang mau diberikan kepada kita? Loh, saya tidak percaya tidak. Sangat. Tapi karena bodohnya kita, tidak suka tahun baru. Karena ingat yang dulu, ingat yang dulu. Akhirnya hal-hal baru itu nggak muncul. Nggak bisa kita terima. Karena nggak ada tempat di hidup ini. Ingat loh, masih ada 300 sekian puluh hari lagi tahun ini. Jangan kita jadi bodoh dengan tidak mengampuni. Sampai hari ini saya tuh masih berpikir dan belum ketemu jawabannya. Kok bisa ya ada orang curiganya itu nggak habis-habis. Ngomong kiri kanan, 3 jam itu tertawa rame. Nyebut nama orang ini. Langsung berubah. Jangan nyebut dia. Ada nggak orang seperti itu? Nah itu langsung. Oh, aku ingat dia ini begini, dia itu bisa cerita detail sekali. Coba suruh ngomongin lagi firman Tuhan. Bisa? Nggak bisa. Karena nggak ada tempat untuk hal-hal baru. Jadi, yang mendengar kebenaran ini sekarang, ya nanti malam jangan tidur dulu. Bukan mikir, bongkar lemarimu. Mikir lagi. Bongkar itu lemari hati ini. Ayo, ada sampah tahun 77 enggak? Ada sampah tahun 90 enggak? Ada sampah tahun 81 enggak? Ayo bongkar semua. Kenapa? Buka file. Iya. Saudara, saya mau yakinkan saudara. Sampah-sampah itu sumber penyakit di hidup manusia. Kok enggak amin? Sampah-sampah itu sumber penyakit di hidup manusia. Hari Minggu kemarin tanggal 7, saya masih ada di Singapura. Satu gereja ngundang saya, temanya itu menarik sekali. Panggilan untuk memberi dengan kemurahan. Wah, tema itu. Ternyata gembalanya dan jemaatnya kaget. Karena mereka belum pernah mendengar khotbah tentang memberi dengan konsep yang saya terima dari Roh Kudus. Manusia itu kalau dengar kata memberi,
langsung pura-pura tuli. Betul di aing aku. Begitu mendengar ayo memberi apa-apa. Loh, tunggu dulu. Nah, tapi ya, maaf ya, tapi mengapa Tuhan bisa membuat saya hidup memberi itu gampang sekali buat saya. Dengar ya, saya lupa mungkin saya lebih 40 tahun saya hidup dengan proses memberi. Mereka gereja itu sampai kaget. Bahkan setelah kebaktian, kami makan siang. Setelah makan siang, gembalanya bilang, ayo, berapa orang kita diskusi dengan khotbah tadi. Karena buat mereka itu khotbah yang, memberi itu sebetulnya membuang. Coba renungkan. Bagi yang belum mengikuti, itu ada di Facebook saya, ada di Instagram, ada di Zoom. Bisa dengar khotbah yang minggu pagi. Memberi itu membuang. Renungkan dulu. Betul atau salah? Ayo jawab. Memberi itu membuang. Iya, buang. Pokoknya buang. Semua yang kita buang, itu pasti mengandung dua unsur. Satu, kita nggak suka. Dua, kita nggak butuh. Saya ulangi. Membuang itu pasti ada dua hal. Kita nggak suka dan kita nggak butuh. Betul? Selama saudara hidup, sejak umur berapa saudara pertama kali dapat sesuatu hadiah atau bisa beli sesuatu? Sampai hari ini umur berapa? Bayangkan kalau semua barang-barang itu nggak pernah saudara buang. Loh, cepat jadi apa hidup ini? Ayo, kering lob masih bisa dapat duit dijual. Loh, ngerti nggak? Kering lob di situ apa ya, toko barang bekas gitu ya. Nah, saudara bayangkan. Yang pertama pasti saudara kan punya berapa ribu lemari. Nah, yang kedua saudara punya berapa ratus rumah untuk nyimpan rommel itu. Loh, ngerti nggak maksud saya ini? Oke, belum ngerti kok wajah saudara kelihatan. Maaf, nah ini yang buat gereja itu shock. Saya bilang, orang memberi, maaf loh, jangan tersinggung saya ngomong kasar. Itu sama dengan orang ke WC. Loh, kok? Loh, saya ulangi. Tadi memberi ada berapa hal? Satu, kita nggak suka, dua nggak butuh. Bayangkan kalau saudara nggak ke WC 2 hari saja. Loh, ngerti nggak? Gereja itu kaget. Apalagi sudah 3 hari tidak ke WC. Saudara tahu ada orang 4 tahun nggak ke WC? Ya karena nggak pernah memberi kok. Nah, nggak nyambung. Saya ini baru ngomong. Ada orang 20 tahun tidak berak. Karena pelit. Dia nggak mau buang. Maaf, saya cuma cerita. Salah satu penyebab saya bisa sehat seperti ini. Saya buangnya normal. Tiap hari harus ada yang saya buang dalam hidup ini. Maka itu sehat terus. Kemarin masih di Singapura, 30 derajat. Tadi pagi waktu mau landing di Schiphol diumumkan -8. Bayangkan. Dari 30 ke -8. Nggak ada masalah buat saya. Betul? Tadi saya bisa tidur enak sekali. Sampai Wina bangunin saya untuk makan. Jam berapa ini? 5:30. Saya tidur dari jam 11 tadi itu. Karena cukup padat pelayanan di Singapura dalam 2 hari, Minggu dan Senin kemarin. Besok pagi jam 12 saya take off ke Washington DC. Mau ikut? Ayo. Sampai sana Rabu sore jam 3 kurang, langsung malam ada pelayanan. Kamis pagi kami berangkat ke Alabama.
Jumat pagi kami ke Florida. Jalan itu naik mobil yang itu. Saudara, saya nikmati betul hidup seperti ini. Maaf, karena pembuangan saya normal. Nah, kaget bukan? Bahwa memberi itu dalam aja berapa lupa. Hei, ada yang dibuang. Ini konsep yang itu pokoknya kemarin gereja Singapura itu shock benar. Gak pernah ada dengar khotbah memberi itu memang begitu. Maka itu kenapa firman berkata orang pelit pasti masuk neraka. Karena sampahnya terlalu banyak, penyakitnya terlalu banyak. Di surga nggak butuh barang itu. Saudara, ini luar biasa. Termasuk kalau tidak mau mengampuni. Berarti orang itu tidak mau membuang yang lama. Ayo, jujur. Masih banyak hal ke depan ini yang Papa sediakan. Tapi harus ada yang kita buang. Supaya ada tempat untuk yang baru. Betul? 1 Korintus 2:9. Ayat yang terkenal. 1 Korintus 2:9. Berarti kalau saudara ketemu saudara yang pelit, sampaikan. Langsung. Kamu sejak kapan nggak ke WC? Lu serius loh. Ditumpuk semua. 1 Korintus 2 ayat 9. Tadi sudah dinyanyikan tadi ya. Tetapi belum diganti juga ini apa Elia. Aduh, lama sekali bahasa Belandanya. Gantilah. Ayo besok. Nggak bisa. Loh kok kenapa nggak bisa? Terlalu tua laptopnya. Iya, diganti nggak bisa, dibeli baru. Nggak apa-apa, maaf. Tetapi seperti ada tertulis. Apa? Baca. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Stop dulu. Apa yang bisa kita katakan dengan satu kata tentang 3 hal ini? Mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, dan tidak ada di hati manusia. Bukan belum. Bukan apa yang belum dilihat oleh mata dan apa yang belum pernah didengar oleh telinga. Bahasa Belandanya pakai kata have. Itu belum atau pernah? Tidak toh. Beda toh. Belum dengan tidak itu beda tidak? Ayo, bagaimana bedanya? Kalau belum bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Oke. Belum pernah dilihat oleh mata, itu di Den Haag belum ada. Tapi di Maastricht ada. Tapi kalau tidak pernah, ya di mana-mana belum ada. Memang tidak ada. Nah, beri saya satu kata saja untuk menyebutkan tentang 3 hal ini. Ayo cepat, jangan lama-lama. Enggak, oke, itu 2 kata, 1. Apa? Tembok. Kalaman. Phrasing. Susah betul. Phrasing. Surprise. Loh betul enggak? Loh kok enggak percaya? Betul tidak? Surprise. Kejutan. Saudara cari buku-buku psikologi. Salah satu yang membuat orang itu sehat, adrenalinnya bagus, tekanan darah normal. Kalau dia sering dapat surprise, loh kok nggak percaya? Oke, saya beri contoh gini. Masa saudara nggak akan sehat kalau tiap pagi ada yang ngasih kado? Nggak jawab dong, cepat. Ayo, terlalu itu orang. Hidupnya nggak bahagia, tiap pagi ada yang ngasih kado loh. Kenapa tuh? Kado kok dono naiknya, kado itu barang.
Nah, wis kakek niku tuti kakek dia ngono wong. Ayo bertobat enggak usah dieling-eling. Maaf ini, maaf. Jadi psikologi mengakui kalimat ini. Seorang manusia yang selalu mendapat kejutan, mendapat surprise, berasing. Orang itu pasti sehat. Betul enggak? Tiap hari ada yang baru di hidupnya. Pesawat saya dari Singapura ke Schiphol tadi malam itu jam 23 waktu sana. Akhirnya ada satu keluarga yang ngantar saya ke airport. Nah, keluarga ini sudah cukup lama saya kenal. Terus dia tanya begini, Koden tuh kok nggak pernah kelihatan jenuh, burn out, capek, apa bahasa Belandanya jenuh? Mu itu capek. Vermoeien. Output. Oke. Sebelum saya jawab, kenapa kamu tanya itu? Habis berapa kali dalam waktu yang beda-beda aku ketemu Koden, selalu ada sukacita. Ya. Nggak usah bilang tertawa, senyum saja, kelimlahan ya. Terus saya tanya lagi, jadi apa yang kamu lihat? Nah, kembali. Saya bilang, bagaimana saya akan mengalami kejenuhan? Karena setiap saat ada hal baru yang Tuhan tunjukkan. Bagaimana? Bentar kok, ada gangguan yang ini. Oh iya. Oh, lupa. Ya. Saya lupa ini ternyata Instagram ini masuk tahun baru ini ada perubahan cuma 60 menit. Saya lupa tadi. Jadi maaf yang di Instagram baru bisa nyambung lagi. Oke, baik. Tadi kan ada pujian. Karena sejak 1 Januari itu pujian saya matikan terus baru nyambung waktu khotbah. Jadi hilang kok begini. Baik, saya lanjut. Kaget dia waktu saya jawab, kenapa saya nggak pernah ngalami jenuh dalam hidup? Karena ada hal-hal baru yang Tuhan tunjukkan setiap saat. Nah, begitu tadi pagi datang, Bina nyambut saya, ya Kak Idang tuan rumah di mana saya nginap. Halo Om, saya ini kalau lihat Om ini, kenapa? Mereka itu baru vakansi dari Mesir, satu keluarga. Dalam Mesir kan nggak jauh, terbang 5 jam. Nah, Om ini datang pagi masih seger begini. Sekian belas jam di pesawat. Terus saya bilang, Om Sabtu nanti, dia bilang, Om Sabtu ada acara. Sabtu kapan? Sabtu ini. Kenapa? Anak mereka yang kecil ulang tahun. Ya, Om besok ke Amerika. Hah? Dia hah? Karena kaget sekali. Terus saya bilang, kenapa nggak boleh? Bukan nggak boleh, cuma bingung. Saya aja terbang 5 jam itu rasanya gak tersiksa. Duduk di kelas ekonomi, ini susah, goyang susah. Nggak enak, nggak apa-apa. Karena selama, bahkan saya ini orang berkata unik. Makin lama perjalanan saya terbang, saya makin suka. Aneh bukan, yang lain nggak suka, saya suka. Kenapa di situ banyak waktu merenung, HP-nya mati semua. HP itu nggak ada yang ganggu. Saudara, luar biasa Tuhan. Dalam perenungan, kalau saya nggak tidur, saya merenung. Tuhan tunjukkan hal baru, diingatkan lagi ini, diingatkan itu menyenangkan. Maka itu saya katakan, hidup yang tidak mau mengampuni, rugi besar. Rugi besar. Ingat itu baik-baik.
Karena pengampunan itu membuat semua yang di surga itu akan nyata di hidup kita. Hal-hal baru yang Papa sediakan. Saudara percaya bahwa kalau kita mengampuni, surga itu terbuka lebar untuk kita. Betul, terbuka lebar. Maka itu kalimat terakhir. Kapan hal-hal phrasing yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di hati manusia, itu bisa kita alami. Lihat syaratnya. Semua hal-hal itu tadi yang disediakan Tuhan untuk kita yang, nah, ini syaratnya, yang mengasihi Dia. Di Hem, live heaven. Kapan kita mengasihi Dia? Kalau kita nggak punya musuh. Loh, betul atau tidak? Selama saudara masih punya musuh, belum mengampuni, berarti orang itu nyambung atau terputus dengan Tuhan. Putus. Cuma ada satu di antara dua. Kalau manusia putus dengan Tuhan, berarti dia nempel ke setan. Loh, betul nggak? Cuma ada satu di antara dua. Tapi aneh loh. Banyak atau sedikit orang nempel setan? Banyak. Karena tidak mau mengampuni. Karena tidak mau mengampuni itu. Ngeri loh, saudara. Bahkan, aduh, saya nggak bisa bayangkan. Ada orang-orang yang nggak bisa ngampuni. Padahal musuh itu sudah mati 30 tahun yang lalu. Loh, tapi ada tidak secara fakta? Ada. Ya ampun. Betapa ruginya hidup ini. Kalau seperti itu. Nah, lagi sekali setan berhasil membuat banyak orang Kristen gak bisa mengasihi Tuhan. Karena tidak bisa mengasihi musuhnya. Ini hukum yang luar biasa. Yang kita harus miliki dalam hidup. Lagi sekali. Curiga itu jahat. Ngomong macam-macam. Tiba-tiba nyebut nama orang ini. Aduh, dia lagi. Rugi loh, saudara. Sudah, lupakan, bebaskan. Nggak usah disimpan. Lebih baik kita menyimpan kebenaran, kebaikan Tuhan saja dalam hidup ini. Itu akan menguntungkan kita luar biasa. Jadi tiap hari, kalau Papa memberikan phrasing, memberikan kejutan, hal-hal baru untuk kita yang mengasihi Dia, percayalah hidup ini akan luar biasa, saudara. Betul? Dan begitu dekatnya kita dengan Tuhan, lalu menimbulkan suasana yang indah di hidup kita, maka kita ketemu siapa saja. Landak saja bisa dipeluk kok. Amin. Ketika kita datang dengan kasih sayang, landak itu enggak, dulunya berdiri, enggak. Luar biasa. Itulah yang disebut kasih. Maka itu, jangan lagi ada di antara kita enggak suka tahun baru. Awas itu. Jadi kalau sampai ada yang enggak suka tahun baru, berarti suka tahun lama. Kenapa suka tahun lama? Karena tidak mau mengampuni. Selalu ingat yang dulu, yang dulu, yang dulu. Rugi besar. Siap menerima hal-hal baru dari Papa di surga? Ada banyak hal. Aduh, sudahlah. Kita nggak bisa menghitung, saudara. Hal-hal baru yang dia sediakan buat kita itu. Betul tidak? Ingat kalau kita doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu. Itu minimal sehari satu. Dan kehendak Tuhan untuk kita
Itu sama nggak seperti yang kemarin, bulan lalu, tahun lalu? Sama atau tidak? Oh, baru. Karena papa nggak ingin mengulang apa yang dia sudah buat. Selalu baru. Nah, kalau kita hitung ya, setahun 365 hari. Kalau ada satu kali saja yang papa sediakan untuk kehendaknya kita lakukan. Berarti dalam setahun itu kita meningkat berapa tingkat? 365 tingkat. Dalam 2 tahun. Kalikan gitu loh. 700 berapa itu? 730 tingkat. Nah ini yang setan gak suka. Dia mau tarik kita turun terus. Nah saya percaya. Papa nggak pernah cuma memberi satu hal baru buat kita setiap hari. Betul tidak? Untuk 5 hal baru saja buat dia terlalu sedikit. Dia punyanya banyak sekali. Betul? Bayangkan kalau saudara dan saya bisa menerima 5 kehendaknya yang baru. 5 hal baru setiap hari. Setahun itu jadi apa hidup ini? Betul? Dan percaya kalau Papa sudah memberi kita 5 dan dia tahu kita tekun melakukannya, dia tambah lagi enggak? Tambah. Berarti dari tahun ke tahun naik terus enggak? Itu loh. Jadi saya terangkan ini kepada saudara yang tadi malam mengantar saya ke airport itu. Wah kalau begitu, hidup ini luar biasa memang. Cuma kita saja yang nggak mau halal baru, karena kita nggak mau mengampuni. Tidak membuang yang lama, dan terus diingat, rugi. Pokoknya ingat loh, tadi memberi itu artinya, jangan lupa. Jadi, ada yang nggak ke WC berapa tahun. Karena disimpan semua, ditahan semua. Oh sayang. Nah, terus Senin kemarin, ya, saya punya grup. Nah, di grup WhatsApp itu diskusi tentang memberi. Jadi berapa persen? Saya tungguin itu. Ini diskusinya apa? Terus langsung saya jawab, maaf ya, sini kalau ngomong apa adanya. Siapa yang ke WC, bentar, hari ini aku keluarkan berapa persen neneknya. Loh, ada gak orang seperti, ya, jadi kalau memberi gak usah pakai persen-persen, keluarkan semua. Sampah kok. Makan lagi hari ini, besok dibuang lagi. Enggak aman. Akhirnya dia mereka gak diskusi lagi. Makanya, mau memberi aja kok pakai persen-persen. Buang semua itu. Sehat nggak kalau hidup seperti itu? Ya sudah, jadi maaf, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Kalau ada orang sering sakit karena pelit. Ya atau tidak? Karena nggak dibuang. Ditimbun semua. Waduh. Saudara, ayo hari ini kita awali dengan kebenaran. Papa buat semuanya itu jadi baru. Wahyu 21 ayat 5. Wahyu 21 ayat yang kelima. Wahyu 21 ayat yang kelima. Jadi seneng ya kalau tiap pagi ada phrasing dari Papa? Wah, jadi sehat. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah. Masih kenceng tuh ngomongnya. Masa lihatlah, gitu. Enggak mungkin. Lihatlah. Aku. Siapa dia? Tuhan Yesus. Ngapain? Ayo baca. Ngapain Tuhan Yesus? Oh, haleluya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Menjadikan berapa hal? Gak main-main. Segala sesuatu. Berapa segala sesuatu itu? Ik maak alle dingen nieuw. Semua baru. Ini yang Papa kerjakan.
dalam hidup kita. Kalau dia yang adalah Tuhan menyatakan fakta ini, sampai dia jamin, tuliskanlah. Karena segala perkataannya adalah tepat dan benar. One this word and sign her through, and one akta. Kenapa Tuhan harus meyakinkan kita sampai tulis segala perkataan ini benar, tepat, benar, hetrau and war akta. Kenapa dia harus menuliskan itu? Ayo, kalau saudara bisa menemukan ini model manusia itu. Masa saya lupa dari tadi saya diomongin. Karena kita ini suka curiga. Bahkan begitu kurang ajarnya kita, sampai Tuhan pun kita curigai. Loh, bisa nggak nyurigai Tuhan? Loh, ngaku, ini kan kurang ajar, betul. Bajingan kayak gini loh. Disayang, kok kita nyurigai yang sayang kita. Loh, betul. Maka itu mulai hari ini kalau saudara membaca ada penekanan seperti dalam Alkitab, kita harusnya malu. Betul? Ngapain Tuhan kita curigai? Tapi itu sering terjadi. Begitu mencurigai Tuhan, langsung menyalahkan Tuhan. Karena seperti itu yang kita buat. Ketika kita mencurigai seseorang, pasti menyalahkan. Pasti. Dan itu satu kejahatan. Betul? Saya tanya lagi. Apakah yang kita curigai itu terjadi 100%? Tidak. Bukan belum tentu tidak. Bahkan kecil seringkali. Maka itu jahat sekali. Biarlah di ibadah pertama kita tahun baru ini semua jadi baru. Pikiran baru, hati baru. Maka kalau pikiran baru, hati baru, semua jadi baru. Ngelihat apa saja jadi baru. Ayat terakhir, Efesus 3 ayat 24. Baru semua. Aduh, sudah mau tanggal 10 ini besok buat kita di sini. Jangan hidup di tahun 2021, 2022. Ya, hidup yang baru. Udah? Efesus 3, 24. Maaf. Ada? 4, 2, 3 berarti kebalik saya, maaf. 4, 2, 3. Oke ya. Ini yang Papa perbarui di hidup kita. Belum keluar. Ya. Supaya kita diapakan? Diperbarui dalam roh dan pikiran. Roh itu hati. That have for you. Ya, for you. Water, the his, itu hati. Van u denken. Oh, ini pakai satu kata, satu kalimat ya. Tapi sama artinya. Suami istri. Ada orang? Oh, satu dia. Suami istri yang tidak mengalami pembaruan di dalam hati dan pikirannya. Yakin, dua orang ini pasti sering ribut dan bertengkar. Betul? Karena mereka dua pakai pikiran yang dulu. Pakai hati yang lama. Nggak ada pembaruan. Maka itu terjadi perselingkuhan. Karena ngelihat orang lain kok beda. Setelah sekian tahun menikah. Nah, ini yang kita perlu jaga dalam hidup kita. Ayo, siapa yang 9 hari ini masih nyimpan sampah-sampah tahun-tahun yang dulu? Buang semua. Betul? Ya, ini ilustrasi saja. Walaupun apa yang terjadi pada seseorang? Kalau makanan dimakan tahun 82 masih ada sisa sampai hari ini di perutnya. Loh, ngerti enggak? Penyakit itu orang. Terima kasih Tuhan memperbarui kita. Hati dan pikiran kita diperbarui terus. Hasilnya itu akan luar biasa.
Coba ngomong kiri kanannya. Ayo. Ada sampah yang belum kamu buang belum? Ayo, ada yang sampah belum kamu buang enggak? Ayo, ada sampah yang belum kamu buang, buang. Ayo, buang. Ya, ngapain nyimpen itu? Jadi penyakit nanti itu. Jangan suka curiga. Awas ya, jangan mencurigai siapapun juga. Misalnya orang itu memang salah. Bukan hak kita untuk mencurigai dia. Betul enggak? Kalau perlu kita nasihati, kalau bisa, kalau enggak ya sudah. Itu haknya dia. Saya yakin enggak hidup seperti ini. Aduh, hei, masih ada sekian ratus hari lagi di tahun ini. Apa luar biasanya hidup ini. Enak ya? Jadi awas, jangan pelit. Buang. Jadi kalau orang pelit itu apa? Enggak berak-berak sekian tahun. Mengerikan sekali. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat tahun baru. Hati yang baru. Pikiran baru. Ya. Ayo.